Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Malam ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 259. Ayat ini menjelaskan kepada kita satu kisah dari kisah-kisah Bani Israel, di mana ada satu sosok di zaman Bani Israel yang sosok ini kemudian dipertuhankan oleh orang-orang Yahudi, bahkan dianggap anak daripada Tuhan menurut keyakinan orang Yahudi. Kisah ini disebut kisah Uzair, di mana Uzair ini pernah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 abad lamanya. Bagaimana kisahnya? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menidurkan Uzair selama 1 abad? Dan kenapa pula orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak daripada Tuhan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 versi yang disebutkan para ulama tarikh. Versi pertama, bahwa surah Al-Baqarah ini maksudnya ayat 259 ada kaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 243, di mana dahulu di Baitul Maqdis itu ada seorang tokoh namanya Uzair. Dia punya kebun tidak jauh dari Baitul Maqdis. Sepanjang hari Uzair itu tidak pernah keluar dari kebunnya, karena dia menghindari majlis-majlis yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak mau bergabung dengan manusia di majlis-majlis yang ada ghibah, namimah dan yang semacamnya. Jadi dia hanya fokus berada di kebunnya saja, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kebunnya tersebut sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah yang disebut dengan taun, sehingga ribuan manusia di Baitul Maqdis mati gara-gara taun ini. Dan yang selamat mereka keluar dari Baitul Maqdis menghindar dari penyakit taun ini. Tapi masalahnya, orang-orang yang menghindar dari Baitul Maqdis pun tidak luput dari kematian. Memang mereka tidak terkena wabah taun kemudian meninggal, tetapi meninggal dengan sebab yang lainnya. Itulah yang disebutkan dalam kaidah al-hadharu la yamna'ul qadar. Menghindar dari kematian itu tidak mencegah takdir kematian. Terkadang orang tidak mati karena wabah, tapi mati karena yang lainnya. Terkadang orang tidak mati karena penyakit, tapi mati karena yang lainnya, umpamanya dia kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi Uzair ketika menghindar dengan beberapa orang dari Baitul Maqdis supaya terhindar dari taun, malah kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dan keledai yang ditumpanginya. Sebelum Uzair meninggal dunia, maka Uzair kemudian melihat betapa banyak kemudian orang-orang yang mati bergelimpangan di Baitul Maqdis itu. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Al-Quran membahasakan ulufun hadharul maut, ribuan jiwa terkena kematian. Jadi Uzair kemudian menghayal
Macam mana kemudian kota yang dulunya hiruk pikut dengan manusia, berjubel dari Baitul Maqdis itu kok bisa mati dengan cepat karena turunnya wabah taun? Maka Uzair kemudian menghindar. Rupanya saat menghindar itu dicegat malakul maut, kemudian Allah wafatkan Uzair dan keledai yang ditungganginya itu. Selama kemudian Uzair diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 abad, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali orang-orang yang meninggal dikarenakan taun itu. Akhirnya kemudian Baitul Maqdis ramai kembali dengan manusia-manusia yang dihidupkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Uzair pun 100 tahun diwafatkan atau ditidurkan oleh Allah, kemudian Allah bangunkan dia. Setelah itu dia kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis. Rupanya Baitul Maqdis sudah hidup sedia kala, penuh dengan aktivitas, tidak ada wabah lagi, dan manusia seperti layaknya masyarakat biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi taun. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, bahwa dahulu Baitul Maqdis ini pernah diserang oleh seorang raja yang sangat zalim, yang disebut dalam sejarah Raja Babylon, yang disebut Bukhtun Nasr, yang dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa dunia ini pernah dipegang oleh 4 manusia, di mana 2 beriman dan 2 kafir. Adapun yang beriman pertama Nabiullah Sulaiman, dan yang kedua Raja Dzulqarnain. Adapun yang kafir Namrud di zaman Nabi Ibrahim dan Bukhtun Nasr yang sedang kita ceritakan. Jadi Bukhtun Nasr ini, Raja Babylon yang sangat zalim ini, menyerang Baitul Maqdis dan menghancurkan Baitul Maqdis sampai ke para-parapnya. Semua orang-orang Yahudi yang ada di Baitul Maqdis dibantai oleh pasukan Babylon ini. Kemudian perempuan dan anak-anak dibawa ke Irak dan dijadikan budak oleh orang-orang Babylon. Adapun yang selamat dari orang-orang Yahudi, mereka pun keluar melarikan diri. Lah setelah kemudian Baitul Maqdis kosong, kemudian rumah-rumah pun dirobohkan sampai rata dengan tanah, maka Baitul Maqdis menjadi kota mati, tidak ada manusia satupun yang lalu lalang di situ. Lah salah satu tawanan yang dibawa oleh Raja Babylon Bukhtun Nasr ini adalah Uzair, yang ketika itu usianya masih remaja. Setelah kemudian di usia dia 40 tahun menjadi tawanan Babylon, dia pun dibebaskan. Kemudian setelah dibebaskan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Uzair kenabian. Karena ada juga yang mengatakan Uzair itu seorang nabi, walaupun pendapat yang kuat wallahu alam, Uzair itu rajulun saleh, dia hanya orang saleh. Begitu menurut pendapat sebagian para ulama. Pulanglah Uzair dari Babylon Irak menuju Baitul Maqdis. Ketika dia melihat Baitul Maqdis ini, dia melihat bahwa Baitul Maqdis itu hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada kehidupan sama sekali, yang hanya ada binatang yang lalu lalang, seolah-olah tidak ada kehidupan di situ. Sementara Uzair teringat 20 tahun yang silam bahwa Baitul Maqdis ini penuh dengan orang, ramai dengan manusia, ramai dengan aktivitas dan begitu seterusnya. Ketika dia melihat kota yang hancur itu, dia menghayal dalam pikirannya. Kemudian dia mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Mungkinkah Allah mengembalikan kehidupan Baitul Maqdis sedia kala? Uzair tidak meragukan kemampuan Allah, tidak. Cuman kalau saya istilahkan umpamanya, kita melihat Palestina hari ini yang kemudian digempur habis-habisan oleh Israel dari darat dan udara. Kita lihat banyak kemudian penghuni-penghuninya meninggal dan bangunannya roboh. Terkadang kita melihat negeri Gaza, mungkin gak negeri Gaza itu seperti sedia kala? Bangunannya kembali indah, manusianya kembali beraktivitas, lah seolah-olah Uzair itu berpikir seperti itu.
Akhirnya kemudian Uzair lelah masuk ke dalam sebuah gua kecil. Rupanya setelah dia tambatkan keledainya, dia letakkan makanan di sampingnya, dia pun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun ataupun 1 abad. Setelah kemudian dia ditidurkan 1 abad, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bangunkan, dan seolah-olah dia tidak pernah tidur selama itu, karena dia merasa tidurnya zuhur kemudian bangun asar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala utus malaikat dalam bentuk manusia kemudian bertanya kepada Uzair, "Kam labista ya Uzair, berapa lama kau tidur di sini?" Kata Uzair, "Tidak lama. Labistu yauman aw ba'da yaum." Boleh jadi aku tidur 1 hari atau setengah hari. Maka malaikat ini mengatakan, "Bal labista mi'ata amin." Bahkan engkau sudah tidur 1 abad wahai Uzair. Uzair kaget. 1 abad? Iya, 1 abad. Akhirnya Uzair pun melihat makanannya tidak ada yang berubah, minumannya tidak ada yang berubah. Harusnya yang namanya tidur 1 abad tentu akan merusak makanannya, akan merusak minumannya, tapi makanan dan minumannya tidak rusak sama sekali. Cuman ketika melihat keledainya baru dia sadar, karena hanya tinggal tulang belulangnya saja. Mana pula keledai diikat 100 tahun, apa enggak mati itu? Siapa yang kasih makan? Akhirnya tinggal tulang belulangnya itu, baru dia sadar kalau dia tidur selama itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan kekuasaannya. Kalau dia mampu menghidupkan kembali kota yang mati, sebagaimana dia pun mampu menghidupkan keledai yang mati. Maka kemudian Allah perlihatkan bagaimana di hadapan Uzair keledai yang mati itu dirangkai kembali. Tiba-tiba tulangnya terangkai, entah dari mana dagingnya kemudian datang, kemudian melekat di tulangnya, kemudian bulu-bulunya tumbuh sampai ditiupkan roh. Tiba-tiba keledai berteriak seolah-olah kiamat akan bangkit. Dari situ sadar bahwa Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Maka Uzair pun kemudian menunggangi keledainya, kemudian menuju Baitul Maqdis. Teramat sangat kaget, rupanya kota yang dulunya mati menjadi kota yang hidup kembali, penuh dengan manusia, bangunan-bangunannya kembali lagi, aktivitasnya normal, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Uzair pun ingin pulang ke desanya. Dia pulang ke desanya karena sudah lama ditinggalkan semenjak jadi tawanan perang oleh Bukhtun Nasr dan dijadikan budak di Babylon ini. Ketika dia pulang ke kampungnya, yang namanya Uzair sudah ditidurkan 100 tahun, dan 100 tahun tidak terhitung bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kondisi Uzair itu tetap seperti usia 40 tahun, masih ganteng, masih muda, dan yang 100 tahun tidur itu tidak pengaruh kepada fisiknya. Jadi dia pulang. Lah dulu Uzair itu punya jariyah, budak wanita usianya 10 tahun. Secara hitungan berarti sekarang usia budak itu sudah 110 tahun, kan begitu, lebih tua dibandingkan Uzair. Ketika kemudian datang ke rumahnya, rupanya ada nenek yang buta. Kemudian ditanya, "Siapa kamu?" Kata nenek ini, "Saya Fulanah bintu Fulanah." Maka Uzair mengatakan, "Saya adalah Uzair." Nenek ini enggak percaya dan mengatakan, "Kalau engkau Uzair, Uzair itu rajulun mujabu da'wah. Dia orang yang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mustajab doanya. Kalau engkau Uzair, berdoalah kepada Allah, usap kedua mataku agar Allah sembuhkan keduanya." Maka Uzair pun kemudian mengusap kedua mata jariyah ini. Tiba-tiba melihat, kaget kalau di hadapannya adalah Uzair, karena masih muda masalahnya, sementara dia sudah jadi nenek-nenek tua masalahnya. Akhirnya kemudian sang nenek membawa Uzair ke majelis yang sedang ramai manusia berkumpul di situ, dan dia berteriak, "Sesungguhnya Uzair telah datang kepada kalian." Manusia tidak yakin. Lah di antara orang-orang yang ada di situ itu ada salah satu putra Uzair yang juga sudah tua juga, kan begitu, sementara bapaknya masih muda. Maka sang anak mengatakan, "Ayahku Uzair itu punya tanda di antara 2 bahunya. Kalau memang dia Uzair, maka itu adalah ayahku." Akhirnya sang Uzair pun membuka kedua bahunya,
disitulah ada tanda yang menunjukkan memang dia adalah Uzair. Setelah kemudian manusia melihat dia adalah Uzair, semua manusia kaget. Akhirnya kemudian mereka menceritakan tentang papan Taurat yang hilang saat Bukhtun Nasr menyerang Baitul Maqdis. Maka Uzair berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Taurat itu ditemukan, tapi tidak ditemukan. Dan Uzair meminta kepada Allah agar Taurat itu diberikan oleh Allah kembali dan disimpan dalam dadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Uzair. Maka isi Taurat kemudian oleh Allah diletakkan di dada Uzair. Subhanallah. Maka Uzair mampu kemudian mengajar Taurat lewat hafalannya, sementara Nabi Musa yang diturunkan Taurat tidak hafal Taurat. Dia kalau mengajar Taurat menggunakan papan, tapi Uzair ini dia mampu menghafal Taurat di luar kepala. Disitulah orang-orang Yahudi akhirnya menganggap bahwa Uzair itu anak Tuhan. Dari situlah Allah mengatakan, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Ucapan mereka persis seperti ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat adalah anak-anak putri Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kisah Uzair ini dimulai di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 atau ayat 259. Kita baca ayatnya. Allah katakan au kalladzi marra ala qaryah. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri, wahia khawiyatun, di mana negeri itu sudah roboh, ala urushiha, sampai menutup atap-atapnya. Bagaimana tidak setelah kehancuran Baitul Maqdis, Uzair sempat ditahan selama 20 tahun. Yang namanya rumah tanpa penghuni otomatis akan roboh, menjadi rumah mati, rumah tua, kan begitu. Kemudian Uzair pun memandang Baitul Maqdis yang seluruh penghuninya sudah tidak ada dan bangunannya pada roboh. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Uzair mengatakan, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancurnya? Jadi Uzair mengatakan seolah-olah Uzair mengatakan, mungkin enggak Allah kembalikan kota yang hancur ini kepada kota sedia kala yang penuh dengan penghuni dan ramai dengan manusia? Maka kemudian Allah mengatakan fa amatahu Allahu mi'ata amin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidurkan Uzair selama 1 abad. Thumma ba'atha, setelah 1 abad Allah bangkitkan Uzair. Qala, kemudian diutus malaikat dan mengatakan, kam labista, berapa lama kau tidur wahai Uzair? Qala, maka Uzair mengatakan, labistu yauman au ba'da yaum. Aku tidur 1 hari atau boleh setengah hari. Maka malaikat ini mengatakan, bal labista mi'ata amin, bahkan engkau sudah tidur 1 abad wahai Uzair. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kau lihat tuh makanan yang kau makan, kau lihat bekal makanan yang kau makan, bekal minuman yang kau minum itu lam yatasannah, tidak berubah sama sekali. Tetapi wangdur ila himarik, tapi lihat keledai yang kau tunggangi itu. Walinaj'alaka ayatan linnas, kami akan jadikan keledai yang sudah mati tinggal tulang belulang itu menjadi tanda-tanda kuasa bagi manusia. Kemudian Allah mengatakan wangdur ilal idhami, lihat tulang-tulang keledaimu itu. Kaifa nunsizuha thumma naqsuha lahma, bagaimana kami akan rangkai kembali dan kami akan kembalikan daging-daging dan kulit-kulitnya kembali, dan ruhnya juga kami akan kembalikan. Falamma tabayyana lahu, ketika keledai itu betul-betul dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, maka Uzair mengatakan, a'lam, sekarang aku tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha mampu melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Uzair ini hidup di zaman siapa? Ada yang mengatakan bahwa Uzair ini
hidup di antara nabi-nabi Bani Israel, antara setelah kehidupan Nabi Dawud, Sulaiman, dan sebelum Zakaria. Jadi di tengah-tengah antara Nabi Dawud dan di Sulaiman dan diutusnya Nabi Allah Zakaria, Uzair itu di tengah-tengahnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala utus Uzair kepada Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu Uzair ini siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Qasasul Anbiya, dalam kisah-kisah para nabi, dinukilkan dari Ibnu Asakir anna Uzair, bahwa Uzair itu putra daripada Jaruh. Ada yang mengatakan Ibnu Sureh, dan nasabnya sampai kepada Harun, putra daripada Imran alaihi salatu wassalam, saudara daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Ibnu Asakir, kana mimman sabahu Bukhtun Nasr, dia adalah orang yang menjadi tawanan Bukhtun Nasr, wa huwa gulamun hadathun, waktu itu dia masih remaja. Falamma balagha 40 sanatan, ketika usianya 40 tahun, a'tahullahul hikmah, Allah berikan hikmah. Ada yang mengatakan hikmah di sini kenabian, ada yang mengatakan kecerdasan. Walam yakun ahadun ahfad minhu wala a'lam bitaurat, dan dia tidak ada orang yang lebih hafal dengan Taurat dibandingkan dia, dan tidak ada orang yang lebih alim tentang Taurat dibandingkan dia. Dari situlah kata Imam Ibnu Katsir, alasan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Dan tentu bagi kita heran, dalam Islam itu banyak orang yang hafal Quran, anak-anak kecil banyak yang hafal Quran, tapi tidak dikatakan anak Allah. Sementara Uzair ini alasannya gara-gara hafal Taurat dikatakan anak Allah, kan tidak masuk di akal. Ma'asyiral muslimin, dan itu mujrim, itu sebuah kriminal kepada Allah Subhanahu wa taala menasabkan Uzair itu anak Allah, sementara Allah mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tunggal, semua makhluk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian Uzair kembali ke tengah-tengah Bani Israel dan mengajarkan Taurat kepada mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan Uzair, kata Imam Ibnu Katsir, maka dia dikuburkan di Damaskus. Jadi kuburan Uzair itu ada di Damaskus menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Inilah kisah seorang nabi yang dituhankan oleh orang-orang Yahudi dan ditidurkan selama 1 abad, Uzair alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.